Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Dahlia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya ucapkan kepada Bapak Dosen Ulfi Putrasani yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga dapat berbagi materi tentang Tafsir Asy-Sya'rawi, karya dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, karya dari Tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini berisikan 20 jilid yang mana menghimpun tentang catatan, refleksi, dan transkrip ulama besar Mesir, yaitu beliau sendiri Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tafsir ini sendiri banyak digemari oleh masyarakat karena bahasanya yang membumi, kemudian mudah dipahami serta relevan dengan kehidupan sehari-hari. Identitas dari kitab tafsir ini pertama berjudul asli Tafsir Asy-Sya'rawi, Khawatir Asy-Sya'rawi Haulal Qur'anul Karim, yang mana khawatir sendiri adalah sebuah renungan atau refleksi. Kemudian kitab ini dikarang oleh beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, kitab ini ditakhrij hadisnya oleh Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim. Beliau adalah seorang mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian kitab ini juga disusun teksnya dalam sebuah kitab dan menjadi sebuah kitab tafsir oleh murid-murid dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yaitu pertama ada Muhammad Al-Sinrawi, kemudian ada Abdul Waris Ad-Dasuki. Untuk jumlah volume sendiri terdiri dari 20 hingga 29 jilid. Jadi tergantung dari versi cetakan penerbit. Nah, penerbit pertama diterbitkan oleh Akhbar Al-Yaum di Mesir pada tahun 1991. Tafsir ini berasal dari rekaman lisan. Jadi sumbernya itu dulu rekaman lisan yang kemudian dibukukan. Selanjutnya untuk latar belakang pengarang, beliau adalah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kelahiran 16 April tahun 1911 dari desa Dakodus, Provinsi Dakoliyah, Mesir. Beliau adalah seorang ulama yang tumbuh dari bawah, yaitu merupakan seorang putra dari petani tekun yang sangat memperhatikan pendidikan agamanya. Untuk pendidikan beliau sendiri, beliau telah hafal Quran di usia 11 tahun dan itu 30 juz utuh, dimana kemudian beliau menempuh pendidikan di Fakultas Bahasa Arab di Al-Azhar Kairo yang lulus pada tahun 1941. Nah, di fakultas tersebut menjadikan beliau ahli dan begitu tajam dalam bidang kebahasaan, sehingga membentuk karakteristik utama dari tafsir beliau. Untuk karir beliau sendiri, dalam sebuah perjalanan hidup, beliau begitu luas hingga pernah mengajar di Arab Saudi dan Aljazair. Kemudian pernah diangkat menjadi Menteri Urusan Wakaf Mesir tahun 1976. Untuk reputasi beliau sendiri, pada akhir abad ke-20, beliau diakui sebagai salah satu dai paling berpengaruh di dunia Islam. Dan beliau juga kerap dijuluki sebagai mujadid pembaru dakwah. Kemudian beliau juga dikenal lihai mengurai tema-tema agama yang rumit. Kemudian dari itu semua, beliau menjadikan tafsir Asy-Sya'rawi itu bahasanya membumi, logis, menyentuh hati, bahkan pada masyarakat awam, selain dari akademisi. Dan akhirnya beliau wafat di usia 87 tahun pada tahun 1998.
Selanjutnya, konteks penulisan kitab tafsir Asy'arawi. Nah, kitab tafsir ini lahir karena dipengaruhi oleh modernisasi media penyiaran. Kemudian ada tantangan zaman yang dihadapi umat Islam kontemporer pada paruh kedua abad ke-20 gitu. Nah, kemudian awalnya kitab tafsir ini sebenarnya bukan sebuah buku, bukan sebuah kitab tafsir yang akademis gitu, tetapi sebuah mimbar televisi. Nah, kitab tafsir ini lahir dari program ceramah tafsir mingguan yang disiarkan di stasiun televisi nasional Mesir selama kurang lebih 25 tahun. Kemudian Syekh Mutawali ini memanfaatkan media televisi tadi untuk apa? Untuk menjangkau jutaan umat yang haus akan bimbingan agama secara langsung. Jadi dengan televisi, beliau-beliau yang ingin belajar tafsir bisa melihatnya dari rumah masing-masing. Dan tafsir ini juga lahir untuk memperoleh atau untuk menjawab, lebih tepatnya untuk menjawab keraguan zaman modern, di mana konteks sosial politik saat itu diwarnai dengan bangkitnya arus pemikiran. Pertama ada sekularisme, kemudian ada materialisme, ada ateisme pasca kolonial. Nah, tafsir ini juga sengaja disusun atau penyusunan penafsirannya itu disusun untuk mematahkan keraguan-keraguan ilmiah modern terhadap validitas Al-Quran. Tak hanya itu, tafsir ini juga lahir sebagai renungan, di mana beliau sangat rendah hati dengan cara menolak jika ceramahnya tersebut dijadikan tafsir Al-Quran secara mutlak. Nah, dalam pengantarnya, beliau menegaskan bahwasanya apa yang beliau sampaikan itu adalah sebuah khawatir, yaitu sebuah percikan pemikiran atau ilham yang terlintas di hati seorang mukmin ketika berinteraksi dengan ayat Allah. Bagi beliau sendiri, tafsir sejati yang mencangkup seluruh maksud Allah hanya diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengingat ceramah-ceramah interaktif ini memiliki nilai keilmuan yang sangat tinggi, maka dari murid-murid beliau sendiri berinisiatif untuk mengodifikasikan tafsir tersebut ke dalam bentuk tulisan. Agar apa? Agar warisan pemikiran sang guru, yaitu Syekh Mutawali Asy'arawi, tetap abadi setelah beliau tiada. Metode yang digunakan dalam kitab tafsir ini adalah metode tahlili, di mana dibuktikan dengan ketika beliau menganalisis ayat secara detail, tajam, dan berlapis-lapis, yang mana membedah aspek lugawi, nahwu sorof, kemudian ada balaghahnya, ada munasabah, serta menuangkan renungan spiritual khawatir yang sangat mendalam dan meluas. Jadi pola urutannya itu tartib mushafi, yakni ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, kemudian dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Jadi bukan sekedar menerjemahkan atau meringkas maknanya secara garis besar. Nah, untuk sumber yang digunakan dalam tafsir Asy'arawi ini adalah bil ma'tsur dan bil ra'i. Untuk bil ma'tsurnya, beliau menyandarkan fondasinya pada Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian qaul sahabat, dan kemudian ada pengalaman spiritualnya. Selain itu, beliau menggunakan tafsir klasik seperti tafsir At-Tabari, kemudian Mafatihul Ghaib karyanya Fakhruddin Ar-Razi, kemudian ada Al-Kasyaf karyanya Syekh Az-Zamakhsyari, kemudian ada Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Nah, untuk bil ra'inya dari segi kuantitas sebenarnya lebih dominan bil ra'i daripada bil ma'surnya dalam kitab tafsir beliau, yaitu bisa disebut dengan penalaran rasional yang terpuji atau bil ra'il mahmudah. Selanjutnya untuk corak penafsiran dalam tafsir ini, coraknya adalah adabi al-ijtimai
atau sosial sastra. Kemudian ada i'jazi, mu'jizat bahasa, kemudian tarbawi, bimbingan moral. Nah, fokus utamanya untuk mengupas keindahan linguistik Al-Qur'an sekaligus mengaitkannya dengan realitas sosial serta pemecahan masalah moral masyarakat modern. Yang mana intinya corak tafsir itu fleksibel, jadi tergantung dari sudut mana pembaca memandang. Jadi suka-suka yang baca, begitu. Untuk kelebihan dari kitab tafsir ini, pertama, bahasanya membumi dan komunikatif. Karena tafsir ini kan lahir dari rekaman ceramah lisan langsung ya. Jadi bahasanya sangat hidup, kemudian fleksibel, mudah dicerna sama masyarakat awam. Dan tentunya jauh dari kesan kaku akademis. Nah, kemudian analisis lugawinya juga sangat tajam, di mana dalam membedah alasan pemilihan satu kata, beliau lebih memilih membedah alasan satu kata daripada sinonimnya. Kemudian mengungkap rahasia susunan kalimat dan memaparkan mukjizat sastra Al-Qur'an atau i'jaz. Yang ketiga, logika keimanan yang kuat, di mana tafsir ini mampu menjelaskan konsep teologi dan akidah yang dianggap rumit. Melalui apa? Melalui perumpamaan logika sehari-hari, kemudian menjadikannya sangat efektif untuk menangkal pemikiran ateisme dan keraguan modern. Kemudian ada sentuhan spiritual atau sufistik, yang mana memberikan kedalaman makna yang menyentuh hati dan berfokus pada perbaikan moral. Nah, selain itu kelebihannya juga ada takhrijul hadis yang valid. Jadi validitas dari hadis di tafsir ini ditakhrij langsung oleh beliau mantan rektor atau ahli hadis terkemuka Al-Azhar. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim. Untuk kekurangan dari kitab tafsir ini, pertama ya, kurang fokus pada masalah hukum. Jadi kurang cocok dijadikan rujukan utama untuk penggalian istinbat hukum. Kemudian karena kitab tafsir ini bukan sebuah kitab tafsir akademisi yang murni, jadi akibatnya sistematikanya dari penulisan kitab tafsir ini kadang masih melompat-lompat mengikuti alur ceramah spontan yang beliau sampaikan ketika di televisi. Jadi kesimpulan dari pemaparan pada kesempatan kali ini adalah kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir kontemporer yang berbentuk dokumentasi lisan yang mana kemudian dibukukan menjadi 20 lebih jilid gitu. Nah, pengarangnya adalah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang pakar bahasa Arab yang berasal dari Mesir dan mantan menteri wakaf yang dikenal membumi. Nah, untuk konteksnya lahir pada paruh kedua abad 20 yang dimana lahir untuk menjawab tantangan pemikiran modern melalui media massa televisi. Untuk metodenya yaitu tahlili, kemudian bersumber dari bil ma'thur dan bil ra'i. Kemudian untuk coraknya adalah adabi al-ijtimai. Nah, untuk plus minusnya, kitab tafsir ini unggul dalam logika teologi dan keindahan sastra lugawi. Namun minim pembahasan tentang hukum ya, karena memang fokusnya bukan di istinbat hukum. Kemudian kurangnya juga di struktur teks yang kadang melompat-lompat. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah, segala kekurangan murni dari saya pribadi. Saya Nurul Dahlia, mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.